Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari persiapkan hati kita, hampiri hadirat Tuhan. Hari ini kita masih menghayati salib, karya penebusan Tuhan untuk menyelamatkan kita, umatnya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan, salib-Mu, pengorbanan-Mu dalam menebus hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman, kami menghayati karya salib atas kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kita melanjutkan Matius pasal 27 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-44. Judul perikop, Yesus disalibkan. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah penyalipan, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Bapak Ibu, Yesus disalib ini merupakan penggenapan dari sebagian kejadian pasal 3 ayat 15, yaitu ular yang perwujudan setan akan meremukkan tumit dari keturunan Hawa, yaitu Yesus. Dan sebagian lagi akan digenapi ketika Yesus akan bangkit. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular atau setan. Kita akan mengeksposisi sedikit. Ketika mereka sampai di tempat penyalipan, salib itu ditidurkan di atas tanah. Yesus direntangkan tangannya dan dipakukan pada salib itu. Juga kakinya. Dan di antara kakinya ada sepotong kayu yang disebut sadel untuk menahan berat badannya. Kalau tidak, waktu tergantung tentu paku-paku di tangan dan kakinya akan merobek dagingnya. Lalu salib itu ditegakkan, dimasukkan di tempatnya, di lubangnya. Nah, kemudian biasa orang yang dihukum mati akan dibiarkan tergantung sampai beberapa hari, mati berlahan-lahan karena lapar dan haus, menderita sampai pada titik di mana kehilangan kesadaran dan mati. Selain daripada itu, untuk memastikan seorang yang disalib itu telah mati, biasanya lambungnya juga ditusuk oleh tombak. Suatu gambaran yang sangat mengerikan diterita oleh Yesus dengan sukarela bagi kita. Ini mengingatkan bagi kita setiap orang percaya bahwa kalau kita merasa bahwa Allah kurang mengasihi kita, renungkan peristiwa penyaliban ini. Kalau Yesus tidak mengasihi kita, bagaimana mungkin Ia mau mengalami semuanya itu untuk kita? Kalau Bapa tidak mengasihi kita, bagaimana mungkin Ia merelakan anaknya yang tunggal untuk mengalami semua penderitaan ini bagi saudara dan saya? Jadi yang pertama, salib mengingatkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Yang kedua, setiap kali kita merasa segan melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita tidak mau berkorban bagi Tuhan, kita hitung-hitungan dengan Tuhan dalam memberikan persembahan, dalam melayani, maka kita perlu merenungkan salib Yesus
yang rela alami demi kita semua. Pantaskah semua itu kita balas dengan keseganan kita, ya, keengganan kita, kemalasan kita? Selanjutnya, pakaian Yesus diundi. Ini merupakan penggenapan dari Mazmur 22 ayat 19. Calvin dalam catatan tafsirannya mengatakan bahwa anak Allah ditelanjangi supaya oleh ketelanjangannya kita mendapat kekayaan yang membuat kita terhormat di hadapan Allah. Allah menetapkan bahwa anaknya sendiri harus ditelanjangi supaya kita dipakaiani dengan kebenaran dan dengan hal-hal baik yang berlimpah-limpah, bisa tampil dengan berani dalam kumpulan malaikat, padahal sebelumnya aspek yang menjijikkan dan memalukan kita dalam pakaian yang compang-camping, kotor, penuh dosa, menahan kita untuk mendekati surga. Oleh penebusan Kristus kayu salib, kita dilayakkan. Di ayat 38 dijelaskan Yesus disalib bersama dengan para penjahat, para penyamun. Ini merupakan penggenapan dari Yesaya 53 ayat 12 yang berbunyi, karena ia terhitung di antara pemberontak. Kematian Yesus di antara dua penjahat itu adalah suatu perendahan diri yang luar biasa, supaya karya keselamatan, karya penebusan dapat diterima orang yang paling rendah, yaitu para penjahat yang paling hina. Yesus rela dianggap penjahat dan dihukum sebagai penjahat, sekalipun ia adalah orang benar, supaya kita yang adalah penjahat dibenarkan oleh penebusannya. Di sepanjang penyalipannya, Yesus diejek-ejek. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak. Turun dari salibmu, dan kami akan percaya. Mereka mengatakan bahwa mereka mau percaya Yesus kalau Yesus turun dari salib. Orang-orang ini hanya mau ikut Yesus kalau Yesus kelihatan menang atau turun dari salib. Tetapi perlu disadari Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau Yesus turun, ia mungkin kelihatannya menang, tetapi sebetulnya ia kalah, karena ia tidak jadi menebus dosa manusia. Ini sebuah perenungan bagi kita. Ada banyak orang mau mengikut Yesus hanya kalau kelihatan menang. Ya, misalnya kalau sembuh dari penyakit, kalau mengalami mukjizat, kalau menjadi kaya. Ya, hati-hati dengan pengajaran yang seperti itu. Karena selain berkat-berkat dari Tuhan, kita juga diajarkan dalam kekristenan untuk memikul salib, menderita bagi Kristus. Yesus adalah putra tunggal Allah, tetapi ia tidak dibebaskan dari kematian, sampai ia telah mengalami hukuman yang sebetulnya layak kita dapatkan. Karena itulah harga dengan mana keselamatan kita dibeli. Yesus tidak terbujuk untuk turun dari salib, mengakhiri penderitaannya, demi rencana Allah tergenapi. Seringkali kita menganggap bahwa Allah telah melupakan kita kalau kita berdoa, minta tolong kepada Tuhan, dan sepertinya Tuhan tidak segera menjawab doa kita. Ingatlah bahwa pikiran-pikiran semacam itu adalah bujukan dari setan. Tetaplah setia walaupun sedang dalam penderitaan, karena Tuhan telah terlebih dahulu menderita. Demikian berita firman hari ini. Salib mengingatkan kita akan besarnya kasih-Nya. Salib mengingatkan kita bahwa pengajaran dalam kekristenan bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga menderita bersama dengan Kristus. Salib mengingatkan kepada kita untuk tahan penderitaan, mengikut Yesus dengan setia, supaya setiap rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Seperti Yesus, makin serupa Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Cukup bagi kami semua. Dan Engkau mengawali hari ini dengan Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu.
tentang salib Tuhan. Salib adalah bukti kasih-Mu yang sempurna, besarnya kasih-Mu kepada kami dalam karya penyelamatan-Mu. Salib mengajar kami untuk tahan menderita. Salib mengingatkan kepada kami bahwa dalam Tuhan Yesus, dalam kekristenan, bukan hanya berkat-berkat jasmani, tetapi juga menderita bersama dengan Kristus. Makin serupa dengan Kristus. Bimbinglah kami, beri kami kekuatan oleh Roh Kudus-Mu, menggenapi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi keluarga kami, bagi pasangan hidup, juga anak-anak kami. Cita-cita, kerinduan, masa depan kami dalam berkeluarga. Berkatilah Tuhan, sertailah Tuhan, tuntunlah kami kepada rancangan-Mu yang ajaib, yang mulia, memanggil setiap kami dalam rumah tangga yang kudus. Setiap pria menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di keluarga, sebagai imam, nabi, dan raja, membawa keluarga hidup dalam takut akan Tuhan, memimpin setiap keluarga dalam ibadah, dan hidup melayani Tuhan, mengabdi seumur hidup kami, dalam kekudusan, dalam tanggung jawab, dalam kesetiaan kepada Tuhan, dalam ibadah-ibadah kami. Para istri mendampingi suami dalam takut akan Tuhan, dalam kasih sayang sebagai penolong yang sepadan, kawan pewaris kerajaan Allah, membesarkan anak-anak kami dalam takut akan Tuhan, mengarahkan mereka di dalam rancangan rencana Tuhan. Biarlah setiap anak-anak kami seperti anak panah di tangan pahlawan, kami mengarahkannya hidup dalam takut akan Tuhan. Berkatilah masa depan mereka, Tuhan, sertailah, jaga lindungi anak-anak kami dari pergaulan yang jahat, dari pergaulan bebas, dari narkoba. Tuhan, jauhkan itu semua. Hidup mereka kudus dan dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Melayani Tuhan seumur hidup mereka selagi masih muda, mengenal Engkau, hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati studinya, berkati pekerjaannya, baik yang ada bersama dengan kami maupun yang ada di luar kota atau juga di luar negeri. Tuhan memberkati. Jaga lindungi setiap keluarga-keluarga Kristen saat ini. Kami mendengar teman-teman seiman banyak yang terpapar COVID-19. Tuhan, beri keselamatan. Kami tolak kuasa maut atas sakit penyakit ini, dan proses isolasi mandiri berjalan dengan baik sehingga semua selamat dan dapat pertolongan yang daripada Tuhan. Bila ada obat-obat diminum atas izin Tuhan, semua membawa kesembuhan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang terpapar. Cukupkan semua kebutuhan sehingga tidak ada yang berkekurangan. Walaupun masa-masa pandemi mungkin ada kesulitan, Tuhan menolong, mencukupkan semua berkat yang dibutuhkan untuk setiap anak-anak Tuhan. Makanan, minuman, obat-obatan, dan semuanya yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Dan kesempatan yang baik kami boleh saling memperhatikan, saling melayani satu dengan yang lain. Yang berlebih mencukupkan yang berkekurangan, dan saling memperhatikan di dalam kasih Kristus. Kami berdoa bagi yang menjalani perawatan medis, Tuhan juga menjaga, memberi kesembuhan dan pemulihan. Para dokter yang menangani beri hikmat, memberi diagnosa terbaik, obat-obat terbaik, semuanya itu membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang terpapar. Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian jemaat Tuhan, doa pagi kita. Tetap semangat, selalu ada mujizat bagi yang percaya. Bila Yesus telah mati bagi kita, apa yang Dia tidak akan berikan? Tetap dalam Tuhan, dalam iman percaya saudara. Tuhan memberkati. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.